wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Nurnaini, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020 di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Hari ini saya membuat video praktik pembelajaran daring kelas 4, tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak pada hari ini? Baik, Bu Guru. Semoga selalu sehat, tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu Guru. Oh ya, singgih, yuk dipimpin doanya. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Singgih yang telah memimpin doa. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, Amin. hari ini siapa yang tidak ikut Zoom meeting? Kalangan hadir, Bu. Oh iya, moga-moga besok Dwi bisa mengikuti pembelajaran. Baiklah, kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan. Apakah anak-anak ingat apa saja jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar anak-anak? Ya, Dokter, Bu. dokter, ya. Apalagi? Petani. Polisi. Nah, ternyata ada banyak sekali jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar kita. Nah, ada jenis pekerjaan lagi nih, yaitu pendongeng. Tahukah anak-anak apa itu pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Untuk hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Simak tujuan pembelajaran berikut ini. Nah, kita akan membahas dongeng. Dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi. Misalnya kejadian-kejadian aneh di zaman dahulu. Dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral dan juga menghibur. Nah, dongeng ini termasuk cerita tradisional, teman-teman. Teman-teman, ada banyak sekali jenis-jenis dongeng. Antara lain fabel, cerita jenaka, legenda, mite, dan sage. Apakah teman-teman tahu apa itu fabel? Yuk kita cari tahu. Ya, ada yang tahu apa itu fabel? Bu Guru. Ya, Ani. Fabel adalah cerita binatang. Iya. Fabel adalah cerita yang tokoh-tokohnya berupa hewan. Contohnya si kancil dan kura-kura. Nah, pernahkah anak-anak membaca si kancil dan kura-kura? Pernah, Bu Guru. Nah, ada yang bisa. Cerita jenaka adalah cerita lucu. Contohnya di sini si Gabayan. Legenda. Legenda adalah cerita yang berkaitan dengan asal-usul tempat. Contohnya ada legenda ada asal mula kota Surabaya. Nah, dua cerita ini termasuk apa? Legenda, Bu Guru. Nah, kemudian, ada yang tahu ini gambar di sini apa? Nyi Roro Kidul, Bu Guru. Nyai Roro Kidul. Nah, cerita tentang hal-hal gaib. Namanya mite. Nah, untuk selanjutnya sage. Sage adalah cerita yang mengandung unsur-unsur kepahlawanan. Contohnya
Contohnya ada si pitung, ada lagi Jakatingkir. Si pitung dari mana? Dari Betawi. Betawi, Bu Guru. Luar biasa anak-anak ya. Nah, lanjut nih. Nah, dalam cerita atau dongeng itu ada unsur-unsur intrinsik dalam dongeng. Yang pertama ada tema. Di situ tema ialah sumber gagasan atau ide cerita yang dikembangkan menjadi sebuah karangan. Lalu ada lagi unsur selanjutnya, alur. Urutan peristiwa sebab akibat yang menjalin suatu cerita. Kemudian ada lagi tokoh. Apa itu tokoh, Andi? Tokoh adalah pelaku-pelaku dalam cerita, Bu Guru. Betul sekali. Lanjutnya watak. Apa itu watak, Isna? Sifat dari pelaku cerita, Bu Guru. Betul sekali. Lanjut ke latar. Latar, waktu dan tempat serta keadaan sosial yang digunakan pengarang dalam menyusun cerita. Jadi latar itu bisa berupa waktu, bisa berupa tempat, dan bisa berupa suasana. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat ialah pesan moral yang terdapat dalam cerita. Nah, pesan moral ini ialah hal-hal baik yang terdapat dalam cerita yang bisa dijadikan teladan. Dari sini ada pertanyaan tidak tentang unsur-unsur intrinsik dalam dongeng ini? Nah, di sini ada cerita yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Siapa yang pernah mendengar cerita ini? Kita simak videonya atau anak-anak bisa nanti mengulanginya. Nanti linknya Ibu share melalui WA group. Anak-anak setelah melihat video dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Bagus sekali, Bu Guru, ceritanya. Iya, seru, Bu Guru. Ada yang tahu jenis cerita apa Tupai dan Ikan Gabus itu? Cerita tentang persahabatan, Bu Fabel, Guru. Bu Guru. Siapa tokoh yang paling disukai oleh anak-anak? Perwakilan saja. Siapa yang mau, yang berani mengutarakan pendapatnya? Oh ya, Ani, Saya, Bu boleh. Guru. Ya. Saya paling suka dengan tokoh Tupai, Bu Guru. Alasannya apa, Ani? Alasannya karena Tupai itu dia sahabat yang baik. Iya. Ada lagi yang lainnya? Saya Bu Guru. Ya, Singgi. Saya juga suka Tupai karena suka menolong, Bu. Oh ya, sip. Bu Evi meminta anak-anak untuk menuliskan. Nah, membuat peta pikiran tentang dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Silahkan diskusikan dengan pasanganmu. Setelah itu, nanti anak-anak bisa menceritakan secara lisan hasil diskusi bersama pasanganmu melalui WA video. Ibu mau menanyakan pembelajaran hari ini apa yang menarik buat anak-anak? Fabel, Bu Guru. Tentang fabel? Ya, fabel itu tadi cerita tentang Hewan, Bu Guru. Tokoh hewan. Nah, apakah ada kesulitan-kesulitan anak-anak dalam pembelajaran hari ini? Kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Bu Evi akan memberikan evaluasi. Ibu kirimkan melalui link Google Form dan Ibu kirimkan melalui WA. Baiklah, cukup untuk hari ini. Ibu akhiri. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.